sky. Look at this madness and a tiring world. Halo guys, kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan dari program studi Gizi 2018. Dan di sini ada saya Tril Hairunisa, saya Sri Handayani Tumangger, Saya Syarafina. Saya Sapanila Solin. Nah, jadi di sini kami mau nge-review dua minuman ini guys, ada isotonic drink dan Ada Promen. nah di sini kami mau nge-review rasanya, warnanya gitu. Nah, selain itu juga ada nge-review Nutrition facts-nya, manfaat-manfaatnya, Hubungan dalam olahraganya. dan juga waktu yang tepat kapan untuk mengonsumsi kedua minuman ini guys. Oke, jadi kita mulai mereviewnya. Dari yang mana nih teman-teman? Dari yang Promen Promen dulu. Kita review yang ini pertama ya. Jadi sebelumnya ini udah dibuka. Begini ya. bentuknya. Mau dong bagi. Dan banyak banget ya. Oh. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sendiri Ini kalau guys. warna Cheers. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari rasa sih, rasanya lebih ke ini ya, rasa blueberry gitu. Terus terasa di lidah itu terasa ada sodanya gitu. Kalau menurut Vina rasanya enak. Terus dia kayak udah Vina tunjuk ya sebelumnya dia ada sodanya gitu. Ya bisa lah dikonsumsi. Udah. Ya. Nah, kalau menurut saya rasanya itu kayak ada soda-sodanya, terus lebih ke manis dan gak ada pahit-pahitnya sama sekali, dan kayak minum soda itu ada yang ngegigit gitu juga di lidah. Kalau menurutku itu rasanya sama sih seperti teman-teman yang lain, manis, terus di mulut juga terasa seperti minum soda gitu, tapi soda lebih kuat dari ini kalau menurutku. Itu sih. Lanjut guys, kita ke minuman kedua. Mau rasain gimana? Kan nggak mau? Mau dong, Wow, di sini aja. kayak gitu warnanya. Iya. Oke. Ini ya. Guys, Haluan Vina. Oh, minum kan dilihat ya. Ini kan minum air pula. Ya udah, Iya, kan bisa kan? Udah. maksudnya. Jadi kalian mau coba. Oke. Baunya kayak ubi tuh. Aku mau dulu. Iya, ubi itu. Langsung minum yuk. Siapa? Mau itu duluan. Kalau dulu ya. Kalau dari first impression nengok warnanya kayak wow gitu kan, kayak keruh, kuningnya nggak enak gitu. Terus baunya kayak bau ini getuk, Habis. kue Oh, getuk, oh tau iya. kan wanginya Kayak gitu. wanginya kayak gitu. Iya. Terus rasanya anyep, terus ninggalin rasa nggak enak di lidah gitu, nggak plong gitu, ada sedikit peninggalan rasanya. Lanjut. Kalau aku sih ini, pernah nggak sih teman-teman minum air kelapa tua itu yang dibelah? Aku lebih mirip rasanya ke situ sih, tapi lebih segar tetap yang asli. Vina. Kalau menurut Vina, warnanya itu kayak manisan gula gitu kan. Baru itu rasanya kayak kelapa parut yang kita mau buat santan itu kan pakai kelapa parut itu. Kayak gitu dia rasa airnya. Gitu. Itu aja sih dari Vina. Kalau aku sih ini rasanya kayak bukan baunya kayak ubi parut gitu, terus rasanya agak kurang manis juga, sama kayak nggak kurang seger, terus ada hambar-hambarnya juga sih. Itu aja. Lanjut ke bahas komposisi dan kandungan-kandungannya itu apa aja dalam dua minuman ini. Nah, jadi kan guys, di minuman Promen ini ada komposisinya. Yang pertama itu ada panas ginseng 100 mg. Kemudian ada kafein 50 mg. Kemudian vitamin B3-nya ada 10 mg. Vitamin B5-nya ada 5 mg. Kemudian ada vitamin B6 5 mg juga, sama vitamin B12 6 mikrogram. Nah,
dari komposisinya itu kami akan menjelaskan apa sih guna Panax Ginseng itu, kafein dan vitamin-vitamin itu untuk tubuh kita, khususnya ketika kita berolahraga gitu guys. Jadi akan dimulai dari manfaat dari Panax Ginseng dulu yang tadi disarankan oleh Safadila. Nah, jadi manfaat dari Panax Ginseng itu yang pertama meningkatkan energi. Nah, si ginseng ini bisa memicu aktivitas fisik dan mental pada orang yang sedang lelah atau dalam kondisi lemah. Kemudian ginseng dapat mempengaruhi sistem saraf tubuh seperti merangsang metabolisme dan meningkatkan tingkat energi di dalam tubuh. Kemudian dapat mengurangi stres dan kecemasan yang ada dalam tubuh. Selanjutnya itu ekstrak ginseng ini juga dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh. Jadi untuk manfaat kafein ini dalam olahraga itu, yang pertama itu kafein ini meningkatkan performa kita saat berolahraga seperti itu. Kenapa dikatakan meningkatkan performa saat berolahraga? Karena memang berdasarkan penelitian kafein yang ada dalam minuman berenergi ini bisa meningkatkan kemampuan otot tubuh, khususnya di otot tangan dan kaki seperti itu. Kemudian manfaat yang kedua itu adalah daya tahan olahraga meningkat. Berkaitan dengan manfaat yang pertama tadi, ternyata kemampuan otot tubuh yang meningkat ternyata juga akan menyebabkan otot lebih kuat berkontraksi dalam berolahraga. Hal ini menyebabkan kita bisa mempertahankan daya tubuh kita saat berolahraga. Nah, yang ketiga itu membakar lemak dan menekan rasa lelah tubuh. Tahu nggak teman-teman? Enggak. Ternyata mengkonsumsi kafein itu sebelum berolahraga mampu membakar lemak yang ada dalam tubuh kita. Ini terbukti karena memang kafein itu mampu meningkatkan kerja otot dan menyebabkan energi dari lemak kita itu dipecah lebih banyak lagi. Seperti itu. Oh, seperti itu guys. Lalu lanjut kita ke vitamin yang ada di permen ini. Yang pertama yaitu vitamin B3. Nah, vitamin B3 itu berperan bagus untuk minuman energi ini karena dia itu mengandung dua koenzim, yaitu koenzim nikotinamid adenin dinukleotid atau NAD dan NADP. Jadi si NAD ini berperan untuk pembentukan energi, yaitu memecah asam lemak dan mengumpulkannya untuk menghasilkan energi. Sedangkan si NADP ini untuk membentuk asam lemak, kolesterol, hormon, bahkan DNA. Selain vitamin B3, ada juga vitamin B5 atau vitamin asam pentatonat gitu ya. Jadi si asam pentatonat ini berperan dalam pembentukan energi untuk memproduksi koenzim serta sel darah merah dan diedarkan oleh sel darah merah yang berperan dalam proses energi dan metabolisme. Lagi-lagi kalau vitamin B ini dia berperannya dalam membentuk energi dan metabolisme tubuh kita sendiri. Jadi bisa untuk meningkatkan kebugaran tubuh kita juga karena metabolisme menjadi lancar. Nah, selanjutnya ada vitamin B6 atau piridoksin. Vitamin B6 ini mempunyai peran yang penting dalam metabolisme protein dan banyak reaksi sel yang meliputi asam amino. Jadi si vitamin B6 ini berpartisipasi dalam penyerapan asam amino, produksi ATP yang kita tahu itu berguna untuk energi kita selama berolahraga. Jadi kalau nggak ada ATP kita nggak akan ada energi. Lalu ada vitamin B12. Nah, di sini juga dia berfungsi untuk berperan dalam metabolisme protein dan lemak juga. Jadi sebenarnya untuk universalnya secara umumnya itu ya vitamin-vitamin B3, B5, B6, B12-nya ini dia berperan dalam pembentukan energi, entah itu dari protein, karbohidrat atau lemaknya sendiri. Jadi tadi juga sudah saya jelaskan vitamin mana yang merupakan pemecah energi dari karbohidrat, lemak atau protein itu sendiri. Tapi intinya memang untuk memperlancar dan membentuk energi untuk tubuh kita selama berolahraga. Jadi selanjutnya itu kita akan membahas tentang nutrition fact-nya dari coconut water. Jadi di sini nutrition fact-nya itu
yang dominan itu elektrolit, yaitu ada natrium, kalium, dan magnesiumnya. Nilainya itu kalau yang si natriumnya itu ada 80 mg, kaliumnya ada 50 mg, dan magnesiumnya itu ada 10%, sama kalsium juga ada 4%. Jadi elektrolit itu merupakan mineral di dalam tubuh yang memiliki muatan listrik. Jadi elektrolit itu dia berada pada darah kita, urin, dan cairan tubuh. Jadi manfaat si elektrolit ini ada 3. Yang pertama itu menjaga cairan di dalam tubuh kita, lalu menjaga keasaman atau pH tubuh kita, dan yang terakhir itu adalah membantu kerja fungsi otot. Seperti itu. Mengapa natrium atau sodium penting untuk tubuh kita itu? Karena natrium itu mampu mengontrol tekanan darah dan volume darah, serta membantu kerja otak dan otot kita. Lalu pada kalium atau potasium ini merupakan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh karena memiliki fungsi membentuk protein, membentuk otot, mengontrol aktivitas listrik dari jantung, dan mengontrol keseimbangan asam dan basa. Lalu itu ada magnesium yang terakhir. Magnesium merupakan elektrolit penting yang dibutuhkan oleh otot, saraf, dan membantu fungsi enzim. Hal ini juga dibutuhkan untuk membentuk energi dan membantu perpindahan elektrolit, kalium, dan natrium ke dalam dan keluar sel, seperti itu. Jadi teman-teman, di antara kedua minuman ini, Promen itu lebih baik dikonsumsi sebelum kita melakukan aktivitas ataupun berolahraga. Kenapa? Karena kan dia tadi di nutrition fact-nya itu kayak ada kafein, panax, ginseng, dan itu dia memicu kerja otot dan jantung kita untuk lebih maksimal. Karena juga kan tadi kafein untuk memperlancar peredaran darah ya. Jadi jantungnya itu dipompa sehingga peredaran darah kita lancar. Dan ketika ingin berolahraga, karena peredaran darah lancar, jadi semuanya bugar gitu ketika berolahraga. Dan juga tadi ada peran-peran dari vitamin-vitamin yang telah saya sebutkan tadi untuk membentuk energi. Sehingga ketika kita olahraga, energi kita ada, ATP kita tersedia, jadi olahraganya mantul. Iya. Lalu Jadi yang coconut water ini itu baik dikonsumsi setelah kita beraktivitas atau berolahraga gitu kan. Jadi setelah kita berolahraga ataupun beraktivitas itu kan pasti otomatis cairan tubuh kita itu keluar melalui pori-pori dalam bentuk keringat gitu ya kan. Makanya lah kita menanggulanginya itu dengan meminum minuman isotonik yang mengandung banyak elektrolit sehingga mampu membackup gitu, ya memenuhi Mengganti. cairan tubuh kita yang telah hilang gitu seperti guys. itu. Jadi intinya tadi ini sebelum berolahraga dan Ini sesudah setelah olahraga. Ini untuk membuat kita energi kita semakin ada gitu, dan ini untuk mengganti elektrolit dari tubuh kita yang telah hilang. Jadi gitu guys, hubungan kedua minuman ini dengan asupan kita saat berolahraga. Oke guys, setelah habis durasi video kita untuk bertemu, sampai sini saja review video kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Semoga teman-teman tetap sehat di sana. Stay healthy. Jangan lupa terus berolahraga. Dadah, semoga bermanfaat.